Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang menghasilkan perusahaan bus terbaik yang melayani perjalanan masyarakat ke suatu daerah. Beberapa di antaranya masuk dalam deretan bus terbaik di Indonesia. Perusahaan otobus tersebut bahkan telah melayani masyarakat selama puluhan tahun, serta merasakan gelombang naik turunnya usaha dunia transportasi bus. Dengan semangat dan kerja keras ownernya, membuktikan bahwa perusahaan otobus yang dikelolanya bisa tumbuh menjadi perusahaan otobus besar hingga sekarang ini. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inilah 7 perusahaan otobus ternama asal Jawa Barat. Perusahaan otobus Budiman. Kita awali pembahasan kita dengan nama perusahaan otobus Budiman yang terkenal di jalur selatan daerah Jawa Barat dan juga dijuluki sebagai perusahaan otobus raksasa asal Jawa Barat. Bagaimana tidak, perusahaan otobus ini memiliki kurang lebih 900 unit armada bus. Maka tidak heran hampir tiap saat Anda akan berpapasan dengan bus yang satu ini, khususnya bagi Anda yang sering melakukan perjalanan seputar daerah Jawa Barat terutama di jalur selatan. Bus Budiman merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat yang didirikan oleh Bapak Saleh Budiman. Perjalanan perusahaan otobus Budiman dimulai sejak tahun 1992. Pada tahun tersebut, Bapak Saleh Budiman membuka usaha angkutan antar kota antar provinsi dengan nama perusahaan otobus Budiman. Budiman sendiri merupakan nama yang diambil dari nama belakang beliau sendiri. Pada awal berdirinya perusahaan otobus Budiman mengambil gebrakan serius di jalur selatan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan otobus Budiman terus berkembang hingga mampu menggeser nama-nama perusahaan otobus di jalur tersebut. Pada tahun 2017, manajemen perusahaan otobus Budiman diteruskan oleh anak Bapak Saleh Budiman yang bernama Bapak Dede Sudrajat. Karena saat itu Bapak Saleh Budiman tidak memungkinkan lagi untuk mengurus perusahaan otobus tersebut, mengingat umurnya sudah menginjak 87 tahun. Sejak itu Bapak Dede Sudrajat resmi menjadi bagian dari pemilik perusahaan otobus Budiman. Saat ini bus Budiman terus berkembang dan memperluas jangkauan trayeknya seperti daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan juga Banten. Kini armada perusahaan otobus Budiman kurang lebih 900 unit armada bus. Maka bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan seputar daerah Jawa Barat, armada perusahaan otobus Budiman hampir tiap saat Anda akan menjumpainya. Perusahaan otobus Bandung Express. Selanjutnya ada nama perusahaan otobus Bandung Express yang juga memiliki nama besar asal Jawa Barat. Bus Bandung Express merupakan salah satu perusahaan otobus yang berbasis di kota Bandung yang melayani perjalanan antar kota antar provinsi dengan armada busnya. Perusahaan otobus Bandung Express telah berdiri sejak tahun 1973 dan didirikan oleh Bapak Bagio. Pada awal berdirinya mengusung nama perusahaan otobus Bandung Cepat. Seiring berjalannya waktu, perusahaan otobus Bandung Cepat terus berkembang dan berganti nama menjadi perusahaan otobus Bandung Express dan kini memiliki beberapa layanan seperti perjalanan antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi, pariwisata, dan juga paket kilat. Dilansir dari channel YouTube Rian Mahendra, kini perusahaan otobus Bandung Express dikelola oleh sosok perempuan cantik yang bernama Miss Jennifer atau akrab disapa dengan Miss Jenny. Perusahaan otobus Bandung Express melayani rute perjalanan seperti dari Bandung menuju Yogyakarta, Tegal, Wonosari, Surabaya, Klaten, dan lain sebagainya. Perusahaan otobus Prima Jasa. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat, rasanya tidak asing lagi dengan perusahaan otobus yang satu ini yang mudah dijumpai di jalan raya, yaitu bus Prima Jasa. Bus Prima Jasa didirikan pada tahun 1991, yang awalnya sebagai bus pariwisata dengan armada cuma 25 unit saja. Begitu bisnisnya berkembang, bus Prima Jasa memperluas layanannya dengan membuka layanan antar kota antar provinsi tepatnya pada tahun 2001. Bapak Amir Mahfud merupakan orang yang bertanggung jawab atas perjalanan bus Prima Jasa. Dengan semangat dan ikhtiar,
Pak Amir Mahfud mampu membawa nama perusahaan otobus Prima Jasa menjadi perusahaan otobus yang cukup besar asal Jawa Barat dan terus berkembang hingga sekarang ini. Perusahaan otobus yang berada di bawah naungan perusahaan Maesari Group ini memiliki kurang lebih 1.000 unit armada bus, maka tidak heran bagi Anda yang sering melakukan perjalanan seputar DKI Jakarta maupun daerah Jawa Barat, hampir tiap saat Anda akan berpapasan dengan bus yang satu ini, guys. Perusahaan otobus Setia Negara. Selanjutnya ada nama bus Setia Negara, bus yang cukup terkenal sebagai bus cepat dan juga raja di jalur Pantura pada zamannya, serta memiliki pelanggan setia di hati konsumen hingga sekarang ini. Perusahaan otobus Setia Negara merupakan perusahaan otobus asal Cirebon, daerah Jawa Barat yang bergerak dalam layanan bus antar kota antar provinsi dan persewaan bus pariwisata. Bus dengan warna kuning dan oranye ini tidak mau ketinggalan dengan perusahaan otobus lain dalam hal permajaan armada untuk menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan. Dulu perusahaan otobus Setia Negara berada di bawah naungan perusahaan Luragung dan kini telah berpindah milik ke perusahaan Hiba Group. Perusahaan otobus Setia Negara melayani berbagai rute perjalanan seperti Kuningan, Cirebon, Bogor, Kudus, Semarang, dan lain sebagainya. Perusahaan otobus Luragung Jaya. Di list selanjutnya ada nama perusahaan otobus Luragung Jaya yang juga cukup terkenal di jalur Pantura pada masanya, sama seperti perusahaan otobus Setia Negara yang telah kita bahas sebelumnya. Perusahaan otobus Luragung Jaya didirikan oleh Bapak Kusma Praja di Kuningan, Jawa Barat. Pada tahun 1982, Bapak Kusma mencoba terjun ke dunia bisnis di bidang transportasi. Dia membeli 4 unit bus yang didapatkan dari perusahaan otobus Serayu sebagai langkah awal usahanya, dengan nama, administrasi, trayek, dan lain sebagainya. Tepat di tahun 1990, manajemen mengubah nama perusahaan otobus Serayu menjadi perusahaan otobus Luragung Jaya. Di tahun 2015 ke bawah, bus Luragung Jaya terkenal dengan supirnya yang jago selap-selip di jalan raya, apalagi di jalur Pantura jadi makanan sehari-hari bus yang satu ini. Bahkan hampir semua orang yang lewat di jalur Pantura pasti mengetahui jika ditanya tentang bus yang satu ini, guys. Seiring berjalannya waktu, perusahaan otobus Luragung terus berkembang dan memperbaiki layanannya. Kini perusahaan otobus Luragung sudah memiliki banyak anak perusahaan yang dikelola oleh anak-anak pemiliknya, seperti perusahaan otobus Termuda, perusahaan otobus Putri Luragung, perusahaan otobus Putra Luragung, dan juga perusahaan otobus Putra Luragung Sakti, guys. Perusahaan otobus Lorena Karina. Selanjutnya ada nama perusahaan otobus Lorena yang merupakan salah satu perusahaan otobus yang memiliki nama yang cukup besar di Indonesia sebagai penyedia jasa transportasi darat dengan armada busnya asal Jawa Barat. Perjalanan perusahaan otobus Lorena dimulai sejak tahun 1970 di Bogor, Jawa Barat oleh Bapak Gustin Terkelin Surbakti dengan trayek awalnya melayani rute dari Bogor menuju Jakarta pulang pergi. Begitu bisnisnya berkembang, di tahun 1984 perusahaan otobus Lorena melebarkan sayapnya dengan membuka trayek antar kota antar provinsi Jakarta, Surabaya pulang pergi, dan dilanjutkan dengan kota-kota lain di Pulau Jawa, Madura, Bali hingga ke Pulau Sumatera. Pada tahun 1989, Lorena Group mengembangkan usahanya dengan mendirikan PT Rianta Mitra Karina dengan nama perusahaan otobus Karina yang juga bergerak di bidang jasa angkutan umum bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Perusahaan otobus Lorena berada di bawah naungan PT Eka Sari Lorena Transport dan perusahaan otobus Karina di bawah naungan PT Rianta Mitra Karina yang kini terus berkembang. Saat ini perusahaan otobus Lorena Karina telah memiliki lebih dari 500 unit armada bus dengan beragam kelas pelayanan guna melayani lebih dari 60 kota di Indonesia, guys. Perusahaan otobus Sinar Jaya. Di urutan pertama ada nama perusahaan otobus Sinar Jaya.
Perusahaan otobus yang berasal dari Bekasi ini telah mengantongi banyak penghargaan dan bahkan pernah masuk rekor muri. Sinar Jaya merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi darat dengan armada busnya yang berkantor pusat di Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan otobus ini didirikan pada tahun 1982 oleh Bapak Herman Rusli dengan Bapak Rasidin Karyana dan terus berkembang hingga sekarang ini. Perusahaan otobus Sinar Jaya berada di bawah naungan PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Bus Sinar Jaya menjadi basis utama dari Sinar Jaya Group. Selain bus Sinar Jaya, ada juga nama-nama lain yang tergabung dalam Sinar Jaya Group seperti Daya Melati Indah atau DMI, Sinar Saitel, Sinar Jaya Langgeng Utama, Sinar Express, dan juga bus karyawan. Saat ini perusahaan otobus Sinar Jaya melayani berbagai jurusan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok dengan berbagai kota tujuan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur hingga ke Pulau Sumatera. Perusahaan otobus Sinar Jaya termasuk deretan perusahaan otobus memiliki armada yang cukup banyak di Indonesia dengan jumlah armadanya lebih dari 1.000 unit armada bus. Maka tidak heran bus dengan livery dominan putih berhiasan warna pelangi ini hampir bisa dijumpai di jalan raya khususnya di daerah Pulau Jawa. Kalau Anda sering melakukan perjalanan di daerah Jawa Barat ataupun di tol Trans Jawa, armada bus yang satu ini mungkin tidak ada habisnya ketika Anda menyalip. Belum beberapa kilometer saja pasti Anda akan menjumpainya lagi. Selain itu, perusahaan otobus Sinar Jaya terkenal juga dengan pelayanan yang ramah serta para supir dan kru yang mengutamakan kenyamanan penumpang, guys. Oke guys, itulah 7 perusahaan otobus terbaik asal Jawa Barat. Kalau ada yang kurang ataupun ada yang pengen ditambahkan, bisa ditambahkan di kolom komentar video ini. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video guys.